Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pagi semuanya, kali ini kita akan mengerjakan proyek kaos sablon dari PMI ya, yaitu Palang Merah Indonesia. Ini teman kalian sudah ready, kaos polosnya yang belum sablon, juga sablon DTF nya. Ini logo PMI, kemudian ini logo Korps Sukarela, dan itu yang besar ini buat di bagian belakang ya. Ini kita review dulu sedikit. Sebagai informasi, ini kaos berbahan dasar cotton combat, warnanya merah cabai ya, atau merah terang, merah bendera merah putih Indonesia. Ini ketebalannya gramasi 20S, yang lebih tebal daripada standarnya yang bisa kita pakai itu 30S. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau di tempat kami ini label putih, tulisannya hitam, misal berarti 20S. Kalau itu warnanya kebalik, hitam tulisan hurufnya putih, berarti ini 30S. Secara kasat mata kalau kita bandingkan gramasi angka yang terdapat pada cotton combat atau S itu sendiri, 20 menunjukkan lebih tebal, ketebalan gramasinya lebih tebal, dan 30 itu lebih tipis daripada 20. Jadi semakin kecil angkanya semakin tebal ya. Oke, lanjut. Dan di depan kalian ini sudah ready ya, yang udah kita lakukan proses pengepresan tadi. Di bagian depan kita coba lihat untuk posisi palang merah ada di sebelah dada kiri dan Korps Sukarela ada di sebelah kanan. Ini udah kita press tadi, kita tinggal langsung lakukan proses pelepasan film ya. Ini sudah, ini ngeblok ya, warnanya putih, dan DTF di tempat kami itu putihnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri, terang atau redup bisa nilai sendiri ya. Dan ini logo Korps Sukarela nya ya. Jadi pet film yang bagus itu ketika dilepas dia tidak menyisakan tinta-tinta atau lem di sini ya. Ini terbilang pet film yang bagus, walaupun kondisinya panas kita bisa melepasnya dengan langsung ya. Habis dipres nih, kita tunggu aja sekitar 5 detik, otomatis dia akan mudah dilepas. Dan ini versi bloknya, ukuran gambar sebesar kurang lebih 25 x 26 cm, logo gambar sukarelawan PMI, di sini volunteer on duty. Langsung kita lepaskan saja ya, lebih mudah ya, lebih enak. Kita lakukan proses pengepresan kedua dulu ya, sebelum kita melakukan proses sablon berikutnya. Nah, ini sudah ya, jadi ini diperuntukkan kepada palang merah ya, PMI Indonesia, biasa memang sukarelawan. Dan untuk suhunya saya menggunakan 125 derajat Celcius dengan waktu 15 detik. Tapi ini finishing kita sebenarnya cukup ya, 10 detik saja, tapi kalau lebih mau maksimal bisa dilebihkan sampai 15. Ini sudah di bagian belakang. Sebenarnya secara otomatis ketika kita taruh di posisi yang pas, dia akan finishing untuk kedua kalinya secara bersamaan, tapi tidak maksimal ya. Tapi untuk meyakinkan dan memantapkan lagi, teman-teman bisa melakukan proses finishing atau kedua kalinya lebih sedikit waktunya, asalkan ini kena elemen panasnya. Jadi nggak harus lama kayak depan, cukup 5 detik saja sampai angka 10 kita cukupkan udah, karena dia udah terpress di proses press yang pertama ya. Nah, dengan begini teman-teman bisa lihat. Nah, ini lihat, walaupun ngeblok tapi tintanya juga menyatu ya, dengan bahan hasilnya lebih kuat, lebih maksimal insyaallah ya. Teman-teman bisa coba nanti di rumah ya. Nah, ini sudah selesai ya, kita lakukan proses pengepresan baju berikutnya. Oke, kita siapkan dulu kaosnya di sini, kemudian kita gelar seperti ini. Ini ukurannya XL ya, XL lebih besar, dia pasti untuk posisi media. Sablonnya kita ratakan supaya posisi ini ada di tengah, sehingga pada proses penyablonan akan lebih mudah mengatur posisi sablonnya. Lalu kita siapkan ini kedua sablon dada kanan kirinya ya.
Nah, ini kita posisikan di dada kanan. Dari saya di dada kanan, tapi posisi dada kiri sebelah saya ke tangan kanan, dan ini di dada kanan atau di sebelah kiri saya. Ya, pastikan posisi sudah rata. Saya biasa mengatur ini rata sini. Dan di sini saya biasa pakai ukuran sekitar 4 jari. Ini kurang turun sedikit, kita tinggal geser ke bawah sambil mengukur lagi ya. Ini penggaris otomatis ya. Tangan, tapi karena udah terbiasa jadi otomatis ya. Ini kira-kira udah pas ya, segini ya posisinya dada kiri dan kanan. Tinggal kita lakukan proses pengepresan pertamanya. Oke, langsung saja. Kalau sudah posisinya aman ya, kira-kira tidak miring, ya udah langsung kita lakukan proses pengepresan yang pertama saja. Ya, ini untuk batas ini saya biasa arahkan ke huruf P, jadi dia pasti sentral dada. Bismillah. Nah, sambil menunggu durasi waktu 15 detik ya untuk hasil yang maksimal ya. Jadi memang DTF itu dibilang kuat ya, aman, tapi tinta jangan sampai kena setrika langsung dengan panas yang terlalu berlebihan, karena mengakibatkan efek samping yang berlebihan nantinya, sehingga memang sesuatu tinta plastisol pun kalau dipanasin pasti akan rusak dan hancur. Tapi sebenarnya kembali lagi ke perawatan ya. Ini udah selesai, kita tunggu saja beberapa detik. Kalau sudah, langsung kita lepaskan. Dia otomatis, namanya ini film hot peel, jadi sangat mudah dilepas dalam kondisi panas atau baru matang sekalipun ya. Ini sudah, kita tunggu finishing 10 detik untuk hasilnya maksimal. Nanti kita lakukan proses pengepresan pada bagian belakang. Nah, ini sudah, kita balik ke bagian belakangnya sekarang teman-teman ya. Jadi jika ada posisi sablon yang lebih dari 2 lebih dari 1 di depan, ini memang harus intens. Ini sudah, kita siapkan cetakannya. Ini sudah. Nah, untuk gambar yang besar seperti ini, kita atur baju mentokan atau ditarik ke atas sehingga dia berada di ujung mesin press, dan di sini patokannya leher saya ya, seperti itu. Nah, ini sudah, kita lakukan proses pengepresan yang pertama untuk bagian sablon belakang ya. Jadi ini untuk PMI Jakarta Selatan ya. Ini warnanya berapa warna nih, kalau kita hitung manual ada kuning, putih, merah, dan hitam, 4 warna. Tapi dengan TTF hanya cukup 1 cetakan saja langsung jadi sablon yang bagus dan maksimal ya. Ini sablon dada kirinya, ini juga dada sebelahnya ya, cukup ya. Ini 3 warna pun, merah, hitam, putih, hanya 1 film saja langsung jadi. Oke, sambil menunggu ya. Ini udah berapa detik, kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia bisa dilepas dengan kondisi panas. Lihat ya, tanpa ada reject atau ada masalah dalam proses pelepasan pet film. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk DTF 4 kami ya. Kios Cetak Project ini aman, dan pet film kami menggunakan yang bagus ya, dan hasilnya maksimal. Bisa teman-teman lihat sendiri pada proses pengepresannya. Oke, udah selesai proses finishing yang kedua. Jadi sekali ngepres untuk posisi depan press pertama dan press kedua, posisi belakang press pertama dan kedua, seperti itu ya. Ya, untuk kali ini cukup ya videonya. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar sablon DTF atau tentang kaos ini, silahkan tulis komentar di kolom komentar yang ada di YouTube ini, atau bisa langsung tinggalkan pesan ya. Ya, cukup untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Kios Cetak Project ya. Dan saya akan melanjutkan proyek ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.